Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebatas menghadapi kekuatan asing yang berupaya untuk menegakkan kembali pemerintahan asing tersebut di Indonesia, tetapi juga menghadapi munculnya gejolak pemberontakan yang berasal dari dalam Indonesia sendiri. Kita tahu ada beberapa bentuk pemberontakan yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Di antaranya yang dapat kita sebutkan adalah gerakan DITII, kemudian pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Kemudian pada saat Indonesia berbentuk negara Republik Indonesia Serikat, setidaknya terjadi 3 bentuk pemberontakan. Di antaranya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian RMS atau Republik Maluku Selatan, dan Gerakan Andi Aziz. Selain itu, kita juga dapat menyebutkan munculnya gejolak pemberontakan seperti PRRI Permesta dan pemberontakan PKI tahun 1965. Maka di sini kita dapat mencatat beberapa pemberontakan tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa gejolak pemberontakan yang terjadi tentunya merongrong integrasi bangsa Indonesia, merongrong kesatuan negara Indonesia. Kenapa? Karena pemberontakan-pemberontakan yang terjadi berupaya untuk membentuk sebuah negara di dalam wilayah Indonesia. Selain itu juga untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, di antaranya adalah ideologi komunis. Maka inilah pemberontakan-pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa, sehingga ada upaya-upaya untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tersebut. Sekarang kita akan membahas yang pertama adalah peristiwa pemberontakan DITII. DITII adalah singkatan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. DITII sendiri tercatat merupakan salah satu pemberontakan terlama dan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Kita dapat menyebutkan 5 wilayah di mana kelima wilayah tersebut pernah mengalami gejolak pemberontakan DITII. Di antaranya adalah DITII Jawa Barat, kemudian DITII Jawa Tengah, DITII Kalimantan Selatan, DITII Sulawesi Selatan, serta DITII Aceh. Inilah 5 wilayah tempat terjadinya pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII tentunya memiliki beberapa latar belakang yang berbeda satu sama lain. Maka kita dapat melihat di sini, jika kemudian kita membaginya, pemberontakan DITII Jawa Barat ini merupakan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo.
SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo. Di mana latar belakang yang mengakibatkan terjadinya gejolak pemberontakan DITII Jawa Barat disebabkan oleh penolakan terhadap isi dari perundingan Renville. Kenapa isi dari perundingan Renville mengakibatkan terjadinya gejolak pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo terhadap pemerintah Indonesia? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perundingan Renville disepakati oleh Indonesia dengan Belanda pasca terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Dalam agresi militer Belanda yang pertama tersebut, Belanda kemudian menduduki berbagai wilayah Republik Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jawa Barat. Dalam perkembangannya, apa yang dilakukan oleh Belanda dalam agresi militer Belanda pertama tersebut menimbulkan kecaman dunia internasional sehingga PBB kemudian turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua negara. Atas prakarsa dari PBB, terbentuklah Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal sebagai KTN atau Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara kemudian mengusulkan kepada Indonesia dan Belanda untuk terlibat dalam sebuah pembicaraan lanjutan yang kemudian dikenal sebagai perundingan Renville. Dalam perundingan Renville diputuskan salah satu kesepakatannya adalah adanya pengakuan atas garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Karena apa? Karena beberapa wilayah Indonesia yang dianggap masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Linggarjati kemudian hilang karena diambil oleh Belanda. Beberapa di antaranya wilayah yang hilang dalam perjanjian Renville tersebut adalah Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Jawa Barat terdapat pasukan atau laskar yang berada di bawah pimpinan Kartosuwiryo yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akibat dari perundingan Renville, para laskar ini dipaksa untuk meninggalkan wilayah Jawa Barat untuk masuk ke wilayah Indonesia, yaitu Jawa Tengah. Hal ini tentunya ditolak oleh laskar di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Mereka menolak hijrah atau berpindah meninggalkan Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah. Maka di sini kita dapat melihat bahwa awal mula terjadinya pemberontakan DITI Jawa Barat disebabkan karena penolakan terhadap hasil perundingan Renville. Dalam perkembangannya, Kartosuwiryo kemudian mendirikan sebuah negara yang dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia atau Darul Islam. Sementara pasukannya dikenal sebagai Tentara Islam Indonesia. Oleh karena itulah gerakan ini kemudian dikenal sebagai DITII. Karena terjadi di kawasan Jawa Barat, maka dikenal sebagai DITII Jawa Barat. Kemudian, dalam upaya untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat, pemerintah Indonesia awalnya menerapkan upaya damai dengan mengajak diskusi antara pemerintah Indonesia dengan Kartosuwiryo. Sayangnya, upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ditolak oleh Kartosuwiryo. Akibat penolakan ini, maka pemerintah Indonesia kemudian menempuh upaya militer dengan cara mengirim operasi penumpasan gerakan DITI Jawa Barat. Setidaknya, kita dapat menyebutkan ada dua strategi operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan DITI Jawa Barat. Upaya penumpasannya yang pertama adalah dengan melakukan operasi Baratayuda serta operasi Pagar Betis. Inilah dua langkah yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk mengatasi pemberontakan DITI Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo.
Dalam perkembangannya pada tahun 1962, pada akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan kemudian ditahan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai akibat dari perbuatannya yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, Kartosuwiryo kemudian dijatuhi hukuman mati. Berikutnya, kita juga dapat melihat pemberontakan DITII di wilayah lain, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Sementara pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Yang harus kita garis bawahi bersama bahwa pada dasarnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan DITII pada awalnya adalah tokoh-tokoh militer yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kekecewaan mereka terhadap banyak hal, sebagaimana kita dapat lihat, DITII Jawa Barat disebabkan karena penolakan hasil perundingan Renville. Sedangkan DITII Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan disebabkan oleh latar belakang yang sama, yaitu kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi tentara mengakibatkan terjadinya pemberontakan DITII di ketiga wilayah tersebut. Maka kita dapat melihat DITII Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan latar belakangnya adalah kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi militer. Sebagai contoh, apa yang menjadi faktor penyebab Amir Fattah memimpin pemberontakan DITII Jawa Tengah yang nantinya akan mendapatkan dukungan dari Kiai Somalangu? Akibat dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan RERA, maka 3 divisi pasukan di Jawa Tengah yang berada di bawah pimpinan Amir Fattah dikeluarkan dari kemiliteran. Hal ini memicu kemarahan dan kekecewaan dari Amir Fattah, sehingga Amir Fattah menyatakan lepas dari pemerintah Indonesia dan menggabungkan dirinya ke dalam gerakan DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian kita juga lihat pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kenapa terjadi pemberontakan DITII Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar? Hal ini pun juga dilatar belakangi oleh RERA. Ketika kemudian pasukan militer di bawah pimpinan Ibnu Hajar juga dikeluarkan dari militer. Hal inilah yang mengakibatkan Ibnu Hajar membentuk suatu gerakan, yaitu KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Alasan yang hampir sama terjadi di wilayah Sulawesi Selatan ketika DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar menyatakan bergabung dengan DITII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Kahar Muzakkar memimpin pemberontakan DITII Sulawesi Selatan karena kekecewaan Kahar, di mana pemerintah menolak untuk memasukkan secara langsung pasukan di bawah pimpinan Kahar Muzakkar ke dalam kemiliteran Indonesia. Kahar sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah agar pasukannya dibentuk menjadi sebuah brigade bernama Brigade Hasanuddin. Tetapi pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan RERA hanya mau memasukkan pasukan Kahar Muzakkar sebagai CTN. Apa itu CTN? Korps Cadangan Nasional. Dengan kata lain, pasukan Kahar akan dijadikan sebagai tentara cadangan. Maka kekecewaan Kahar terhadap kebijakan RERA inilah yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Sebagaimana upaya penumpasan gerakan DITII Jawa Barat, maka langkah persuasif terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mencoba langkah-langkah damai untuk mengatasi pemberontakan di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Sulawesi Selatan. Tetapi upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gagal membuahkan hasil. Akibatnya, pemerintah Indonesia kemudian melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan DITII di ketiga wilayah tersebut. Sebagai contoh, nantinya
ada gerakan benteng negara atau gerakan banteng negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Nantinya, baik Amir Fattah maupun Ibnu Hajar akan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan Kahar Muzakkar sendiri tewas dalam sebuah kontak tembak yang dilakukan oleh militer Indonesia menghadapi pasukan DITII Kahar Muzakkar. Kemudian yang berikutnya DITII Aceh. Pemberontakan DITII Aceh nantinya dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Tengku Daud Bereh memimpin gerakan DITII Aceh. Apa latar belakang yang mengakibatkan terjadinya gerakan DITII Aceh? Maka gerakan DITII Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang menggabungkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh statusnya kemudian diturunkan dari sebuah daerah istimewa menjadi daerah karesidenan di dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal inilah yang memicu kekecewaan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Bereh, kemudian membentuk organisasi atau gerakan DITII Aceh. Tetapi perbedaan antara gerakan DITII Aceh dengan DITII di wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah pada upaya penyelesaian konfliknya. Jika 4 gerakan DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilakukan dengan operasi militer, maka gerakan DITII Aceh dapat diselesaikan dengan upaya damai oleh pemerintah Indonesia. Maka di sini kita dapat melihat bahwa upaya penumpasan atau upaya penyelesaian gerakan DITII Aceh diselesaikan secara damai, yaitu dengan memenuhi tuntutan rakyat Aceh untuk menjadikan Aceh sebagai provinsi dari Republik Indonesia. Maka di sini kita dapat melihat inilah 5 gerakan pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia hingga pertengahan tahun 1960-an, yaitu gerakan DITII. Bagaimana Sobat Edsan? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan pembahasan materi upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, di mana kita telah membahas gerakan pemberontakan DITII yang terjadi baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan materi berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @sen.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!